Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Happy Alamsa, NIM 21030110020. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran visual. Visual yaitu media yang dapat ditangkap dengan indera penglihatan. Pesan yang terkandung dalam media pembelajaran visual dapat berupa pesan verbal dan non-verbal. Pesan verbal dapat berupa kata-kata dalam bentuk tulisan atau teks, sementara pesan non-verbal dapat berupa pesan yang dituangkan dalam simbol-simbol. Adapun jenis media yang termasuk media visual ini terdiri dari yang pertama yaitu media grafis. Media grafis adalah suatu penyajian secara visual yang menggunakan titik-titik, garis-garis, gambar-gambar, tulis-tulisan atau simbol visual yang lain dengan maksud untuk mengikhtisarkan, menggambarkan, dan merangkum semua ide, data, atau kejadian. Karakteristik media grafis dapat dilihat berdasarkan ciri-cirinya, kelebihan yang dimilikinya, kelemahannya, unsur-unsur desain dan kriteria pembuatannya, dan jenis-jenisnya. Yang pertama itu sketsa. Sketsa adalah gambar sederhana, disebut juga gambar garis yang melukis bagian-bagian pokok suatu objek tanpa detail. Yang kedua yaitu grafik, adalah pemakaian lambang visual untuk menjelaskan suatu perkembangan suatu keadaan. Sering digunakan untuk menerangkan perkembangan dan perbandingan sesuatu, agar data-data dapat disajikan dengan ringkas, jelas, dan menarik. Bentuknya bermacam-macam, tergantung dari jenis data yang akan disajikan, yaitu yang pertama grafik garis, untuk menggambarkan garis pertumbuhan dan penurunan. Yang kedua grafik batang, untuk menggambarkan perbandingan. Ada pula grafik yang menggunakan gambar simbol sebagai pengganti batang. Yang ketiga grafik lingkaran, untuk menggambarkan penggolongan pengelompokan. Seterusnya yaitu bagan. Bagan merupakan penyajian ide, konsep, struktur, atau proses secara visual dalam bentuk alur yang diringkas, menarik, dan mudah dipahami. Seterusnya poster, merupakan perpaduan antara gambar dan tulisan untuk menyampaikan informasi, saran, seruan, peringatan, atau ide-ide lain secara ringkas dan menarik. Seterusnya karton dan karikatur, adalah gambaran tentang seseorang atau buah pikiran atau keadaan dapat dituangkan dalam bentuk lukisan yang lucu. Selanjutnya peta datar, adalah penyajian visual yang merupakan gambaran datar dari permukaan bumi. Dan yang selanjutnya transparansi OHP, adalah suatu karya grafis yang dibuat di atas sehelai plastik yang tembus pandang, kemudian diproyeksikan ke sehelai layar dengan proyektor OHP. Pada waktu pembuatan media grafis perlu memperhatikan faktor-faktor yang mengkombinasikan unsur-unsur desainnya, yaitu yang pertama keseimbangan, kedua kesinambungan, yang ketiga aksentuasi, yang keempat dominasi, dan yang terakhir keseragaman. Bagian 2 yaitu media papan. Media papan adalah media pembelajaran dengan menggunakan papan untuk menyampaikan pesan secara visual. Yang dimaksud ke dalam kelompok ini antara lain yang pertama papan tulis, merupakan papan yang digunakan untuk menuliskan dan menggambarkan pesan yang akan disampaikan. Jenis papan tulis telah berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, mulai dari papan tulis hitam dengan kapur, papan tulis putih dengan spidol, sampai papan tulis elektronik. Yang kedua papan panel dan magnetik, merupakan papan untuk menempel pesan yang akan disampaikan. Karena dapat dibongkar pasang, maka dapat digunakan berulang-ulang dengan berbagai jenis pesan. Panel berupa kain, sedangkan magnetik berupa papan tulis dengan papan yang sudah bermagnet. Yang ketiga papan flip chart,
berupa papan yang digunakan sebagai alas lembar balik. Pesan ditulis atau digambar dalam sebuah kertas besar, lalu secara bertahap dibalik untuk menuju pesan dan halaman yang ke halaman berikutnya. Media visual ini berupa benda tiruan atau benda asli yang diambil sampelnya, sehingga benda tersebut membawa pesan yang dapat dipelajari oleh siswa. Benda tiruan, model atau torso merupakan benda yang bentuknya sama dengan sesungguhnya, namun dengan ukuran yang kecil, sehingga memungkinkan untuk dipelajari di kelas. Sering juga dikenal dengan miniatur. Beberapa contoh media ini adalah globe. Materi selanjutnya yaitu seperti halnya media lain, media visual ini juga memiliki keunggulan dan kelemahan. Keunggulan yang dimiliki media grafis adalah bentuknya sederhana, ekonomis, bahan mudah diperoleh, dapat menyampaikan keterbatasan ruang dan waktu tanpa memerlukan peralatan khusus dan mudah menempatnya. Sedikit memerlukan informasi tambahan, dapat membandingkan suatu perubahan, dapat divariasi antara media satu dengan yang lain. Sementara kelemahan media grafis adalah tidak dapat menjangkau kelompok besar, hanya menekankan persepsi indera penglihatan saja, tidak menampilkan unsur audio atau motion. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.